pengalaman tahun lalu sih luar biasa sih. Aku pergi sendiri ke Arktik, ekspedisi dalam kapal selama 10 hari, nangkep momen-momen polar bear yang ada di sana. Itu luar biasa sih pengalamannya. Dan halo guys, balik lagi sama gue Chelsea. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Model iya, aktor iya, host iya juga. Pokoknya multi talent lah ya semuanya. Nah, kita langsung sambut aja ya Kak Dian Wiyoko. halo, apa kabar? Iya. Sehat? Sehat dong Kak, alhamdulillah. Nah, Kak Dian tuh lagi sibuk apa aja sih Kak? Kalau sekarang sih ya kerjaannya lebih banyak digital online sih gitu. Kalau untuk film memang belum, terus juga untuk syuting series juga masih ada beberapa, tapi untuk yang panjangnya belum sih, belum memulai sampai senormal itu. Aku denger-denger nih ya Kak, kemarin Kak Dion beberapa waktu lalu baru Enif yang ketiga ya sama istrinya. Selamat ya Kak. Thank you. Setelah 3 tahun nikah, Kakak tuh ada perbedaan gak sih dalam ngambil job syuting atau ada pembatasan peran atau gimana tuh Kak? Sebenarnya sih kurang lebih hampir sama sih gitu, nggak ada yang terlalu membedakan setelah 3 tahun seperti apa harus lebih strict atau gimana, enggak sih. Yang penting kita kan aku sendiri tahu konteksnya dalam pekerjaan tuh seperti apa sih gitu. Misalnya memang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus izin sama istri, apa sih yang memang kita harus obrolin, ceritanya seperti apa, konteksnya memang kalau misalnya ada adegan-adegan yang membuat cemburu sama istri pun juga kalau misalnya kita bisa diskusiin, terus juga istri pun juga tahu jalan ceritanya seperti apa, siapa pemainnya juga gitu. Dengan seperti itu sih so far aku udah beberapa film memang ada adegan ciuman pun juga istri pun juga memberi izin karena memang tahu konteksnya seperti apa dan memang diperlukan adegan seperti itu. Saling percaya aja kali ya. Iya gitu. Dan kalau misalnya memang ya jalan ceritanya emang nggak suka gitu ya, meskipun nggak ada adegan romantis pun juga ya aku nggak mau aja gitu. Oke Kak Dion, kan Kak Dion nih memulai karir dari tahun 2009 ya? Iya, kurang lebih. Nah, film pertama Kak Dion itu yang langsung melambungkan nama Kak Dion itu kan Serigala Terakhir ya? Iya. Nah, di tahun 2009 sama film yang di tahun ini nih, menurut Kak Dion dari sudut pandang Kak Dion, kualitas film di tahun itu sama di tahun ini tuh gimana ya Kak? Malah aku bisa bilang tuh kayak sekarang tuh semakin kitanya rapih dalam berproduksi dalam sebuah film ya. Kayak kita tuh udah mulai mengarah ke balik lagi ke era-era ya 2000-an awal itu juga gitu. Karena memang bisa dibilang 2000-an awal itu produksi film itu persiapannya tuh cukup panjang gitu. Dari persiapannya, readingnya, workshopnya, syutingnya sendiri, terus post-pro-nya sendiri. Itu cukup makan waktu banyak gitu. Nah, terus di era-era 2010-an ke atas tuh makin singkat. Jadi kayak syuting itu kayak sebulan kelar, 2 minggu kelar, terus makin cepet lah gitu produksinya. Nah, sekarang makin kualitasnya semakin mumpuni lagi, terus semakin baik juga gitu. Jadi eranya tuh malah persiapannya dibalik lagi ke zaman-zaman waktu 2000-an awal juga gitu. Jadi persiapannya lebih rapi, lebih matang, terus juga dari aktornya pun juga semakin dinyamankan dengan persiapan yang lebih lama itu. Jadi makin kesini sih aku bilang film Indonesia semakin bagus produksinya, semakin rapi. Dan ini konsistensinya tuh harus dipertahankan gitu. Pernah nggak sih Kak Dion tuh dapet peran tuh yang aduh gue belum puas nih sama peran yang ini, gue pengen deh ngambil peran yang sama, atau mungkin Kak Dion belum pernah dapet peran itu dan pengen banget nih dapet peran itu tuh, ada nggak Kak? Banyak sih, kalau ngomongin masalah peran tuh aktor tuh nggak boleh membatas-batasi gitu ya. Misalnya gue tuh pengennya cuman film drama doang, gue pengen filmnya action doang, jangan seperti itu juga gitu. Aku sendiri pun juga ya istilahnya tuh kalau misal dalam setahun, wah gue sendiri banyak banget ya project-project biopic yang akhirnya kayak mungkin nanti takutnya tuh orang stereotype Dion Wiyoko adalah aktor film biopic gitu. Ya nggak boleh kayak gitu juga. Yang kedepannya mungkin mencari yang apa ya, oke lah misalnya memang ada tawaran lagi misalnya biopic, tapi karakternya apa yang bisa membuat variasi lah gitu. Jadi misalnya jadi orang baik, tapi kadang-kadang tuh bikin gregetan, itu tuh susah loh nyarinya gitu. Nah itu malah menurut aku itu sangat challenging gitu. Menurut aku dalam sebuah cerita, kalau kita bisa membuat dalam satu peran itu kayak gregetan sama penontonnya gitu sampai ke bawah gitu, itu yang akhirnya jadi kita bisa masuk dalam karakter itu gitu. Kalau misalnya untuk
peran gini ya Kak. Peran tuh Kakak pernah nggak sih baca skrip terus kayak aduh gue jatuh cinta banget ya sama karakter ini tuh pernah nggak Kak? Pernah, pasti pernah sih. Istilahnya tuh gini, biasanya tuh ya sekarang ini kalau misalnya dalam proses ditawarin sebuah project film gitu, biasa dikasih sinopsis kan gitu. Dari baca sinopsis kita dikasih tahu tuh sutradaranya siapa, kira-kira lawan mainnya siapa, rumah produksinya siapa gitu. Jadi kira-kira kebayang lah, gue pernah produksi sama PHA, terus juga sutradaranya B, jadi kurang lebih bisa kebayang. Kalau misalnya memang sutradaranya baru, PH-nya baru, terus pas baca sinopsis, wah ini kayaknya keren sih ini. Coba deh ngobrol sama yang punya cerita atau sama sutradaranya, ngobrol lagi, lebih dalam lagi. Ini nanti tuh kayak gimana ya ceritanya, karakternya seperti apa ya. Dengan seperti itu kita akan lebih sense of belonging dari project itu tuh lebih kental gitu. Tapi kalau misalnya aku tanya nih Kak, satu peran yang paling Kak Dion suka tuh di film apa ya? Wah, kalau suruh milih susah ya. Semuanya suka ya Kak? Gini, kalau ngomongin berkesan atau nggak berkesan dalam setiap peran pasti aku bisa bilang semua film pasti punya kesan tersendiri ya. Misal nih film ada Susi Susanti punya kesan, wah itu effortnya luar biasa, memerankan satu legenda badminton Indonesia. Dari segi fisiknya capek juga, terus juga secara mentally kita harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan hati penonton bahwa pada saat menonton film Susi Susanti itu yang aku perankan adalah Alan Budi Kusuma gitu. Itu juga secara mentally juga berat juga gitu. Jadi kalau ngomongin mana yang paling berkesan susah sih ngomonginnya itu gitu. Kalau untuk acting kan Kak Dion udah pro banget lah ya, udah Amin. udah pokoknya udah top banget lah. Nah, Amin. Aku ngeliat nih di Instagramnya Kak Dion lagi nekunin hobi foto ya. Itu apa sih yang pertama kali bikin kenapa sih tertarik sama fotografi gitu? Sebenarnya pertama kali suka sama fotografi gara-gara Instagramnya sendiri juga gitu, karena memang dari 2011 semenjak punya account di Instagram itu ya semakin punya trigger untuk pamerkan foto-foto lah gitu. Nah memang awal mulanya ya bukan langsung pakai kamera sih, memang awal mulanya upload foto-foto ya cuman share dari handphone aja gitu. Terus coba lihat dari foto-foto dari yang aku follow seperti apa sih gitu, yang akhirnya waktu itu trendingnya seperti apa gitu, yang akhirnya kurang lebih yang disukain sama followers itu landscape, terus juga pemandangan indah, terus juga mungkin ide-ide kreatif dari segi fotografi, sampai akhirnya makin lama ngasah skill juga, terus juga sosialisasi sama teman-teman yang fotografer profesional yang akhirnya ya meningkatkan skillnya juga gitu. Nah cuman sekarang ini karena memang udah diapresiasi gitu, yang akhirnya membawa dampak yang positif buat akunya sendiri gitu. Jadi akunya sendiri punya sponsorship dari kamera sendiri yang profesional, yang akhirnya dari keseluruhan kebutuhan aku untuk kamera itu disupport sama sponsor kameraku ini gitu. Kalau kan kalau misalnya fotografer tuh kan banyak ya Kak yang objek-objek yang mau ditangkap sama fotografer itu sendiri. Nah kalau misalnya dari Kak Dion itu objeknya tuh apa ya? Apakah landscape, food enthusiast, fashion atau apa gitu Kak? Aku tuh nggak pernah membatasi. Aku tuh fotografer khusus landscape atau foto harus human interest gitu, nggak harus kayak gitu sih gitu, karena aku tuh lumayan random sih sebenarnya untuk masalah foto. Mungkin teman-teman juga kalau ngeliat dari Instagramku juga cukup bervariasi lah, kadang suka fotoin portrait orang, terus juga kadang-kadang suka fotoin landscape aja gitu, kadang suka fotoin gedung dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa kasih judul aku tuh suka apa gitu ya lebih ke travel fotografi sih. Nah kalau misalnya kakak misalnya lagi jalan-jalan nih, terus ada objek yang kakak suka nih, pengen foto gue gitu. Nah itu tuh apa sih yang membuat Kak Dion tuh suka sama objek itu, poin utamanya tuh apa gitu? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin pemandangan kan siapa sih yang nggak suka sama sunset ataupun sunrise gitu ya, itu udah pasti semua orang lah suka dengan sunset itu gitu. Tapi kalau misalnya ke satu tempat yang memang yang bikin mata aku langsung kayak wah ini harus diambil nih foto gitu, itu yang memang berbau dengan estetika gitu. Entah misalnya dapat gedung yang memang menurutku dari segi arsitekturnya menarik gitu, kayak misalnya di New York aku suka banget sama
estetikanya gedung Oculus tuh itu menurutku menarik banget sih gitu dari segi arsitekturnya gitu. Itu yang bikin aku tuh kadang-kadang wah ini keren banget. Makanya pada saat mau ke New York itu harus banget datang ke tempat itu gitu karena aku pengen dapetin foto arsitekturnya gitu tentang estetikanya gitu. Aku kan baca-baca juga nih, Kak Dion udah serius banget nih ya dalam nekunin hobi fotografi ini. Nah, itu tuh Kak Dion juga udah ada rencana, cita-cita untuk sampai bikin pameran gitu ya. Nah, itu udah kesampaian belum Kak sekarang? Kesampaiannya belum, tapi setengah jalan iya gitu. Mudah-mudahan sih habis ini kalau misalnya ada yang dengar juga mungkin ada yang mau bikinin pameran foto aku gitu ya. Sebenarnya tahun lalu sih, sebenarnya memang idenya itu dari 2018 akhir tuh memang aku bikin satu project sendiri, bikin ekspedisi ke Arktik dan memang puji Tuhan berangkatnya tuh berhasil gitu. Jadi dari 2018 akhir itu bikin proposal dan lain-lain, 2019 bisa berangkat dan dapetin wildlife in Arctic-nya juga dapat dan foto-fotonya masih banyak banget yang belum aku share gitu. Nah, memang tujuan akhirnya pengennya tuh foto-foto aku itu untuk dibikin foto exhibition gitu dalam satu acara mungkin yang bisa dikolaborasikan gitu. Cuman memang dari penyelenggaranya sendiri memang ada kendala lah gitu yang akhirnya tuh ke pending cukup lama sampai akhirnya memang karena pandemi ini juga makin ke pending lagi gitu. Buat aku sih nggak masalah gitu, aku juga nggak buru-buru harus punya pameran foto setelah aku berangkat terus harus ada pamerannya, nggak kayak gitu. Tapi mungkin nanti setahun 2 tahun lagi ataupun bulan depan atau 2 bulan lagi ada orang yang lebih ngajak aku untuk collab seperti itu yang bisa mengapresiasi foto-foto aku. Ya aku dengan senang hati juga karena memang pengalaman tahun lalu sih luar biasa sih. Aku pergi sendiri ke Arktik, ekspedisi dalam kapal selama 10 hari, nangkep momen-momen polar bear yang ada di sana, itu luar biasa sih pengalamannya dan mungkin beberapa teman ataupun sosial media pun juga aku udah cerita sedikit lah tapi belum keseluruhannya gitu dan istilahnya stok foto masih ribuan sih yang belum aku edit dan ya, we'll see. Mudah-mudahan sih nanti habis ini ada yang bisa diajak kolaborasi. Amin. Nah, kebetulan nih Kak, aku kan suka foto juga nih ya. Biasalah ya anak milenial kan suka bikin konten gitu lah ya Kak. Nah, tapi tuh aku tuh nggak tahu Kak, gimana sih caranya buat ngambil angle yang bagus. Jadi tuh aku kalau ngambil foto ya udah ambil asal aja gitu pakai handphone. Ada nggak sih Kak tips-tips buat kita nih sebagai pemula untuk ngambil angle yang bagus tuh kayak gimana? Sebenarnya sih kalau teknik awalnya yang memang harus dipelajarin itu masalah komposisi sih gitu. Emang ada teorinya dalam fotografi itu kayak rule of third gitu. Jadi kita harus memposisikan objek kita ada di mana. Misalnya mungkin yang paling common misalnya ya memang objeknya di tengah gitu. Terus misalnya garis horizontalnya dari kita yang kita fotoin tuh harus lurus juga seperti apa. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita mau foto gitu-gitu aja kan bosen ya gitu. Kita harus cari angle yang berbeda, framingnya seperti apa gitu. Jadi kita pun juga harus memikirkan di mana objeknya harus berdiri ataupun memang ada objek misalnya gedung mau tapi dapetin sampingnya ada sunset gitu. Nah, posisinya seperti apa? Apakah memang harus masih ada headroomnya itu ada berapa, jaraknya seperti apa. Jadi nggak terlalu mentok banget sama garis frame gitu. Jadi tetap harus dipikirkan komposisinya biar balance gitu. Nah, setelah komposisi itu baru ngomongin tekniknya lebih yang ngomongin aperture, terus juga shutter speed, terus juga ISO. Nah, kalau ngomongin tiga hal ini memang nggak bisa langsung dipelajarin langsung bisa paham persisnya kayak gitu juga. Aku juga awalnya juga butuh proses juga sih untuk bisa ngebiasain gimana caranya foto bisa tahu nih oke, dalam situasi seperti ini harus memakai teknik seperti apa, terus ngambilnya di mana untuk ngakalin seperti apa, itu emang butuh proses sih. Tapi buat teman-teman yang memang pemula yang memang pengen dapetin foto yang cantik, nggak masalah tekniknya settingannya masih otomatis juga nggak masalah gitu. Nanti setelah biasa dengan komposisi dan juga angle framing, nanti baru tuh belajar apa yang namanya shutter speed, terus juga aperture, terus juga ISO gitu. Nah, nanti mungkin kalau misalnya Chelsea tertarik, ntar kita praktekin aja gitu. Ayo. Boleh nih Kak? Boleh. Oke, yuk guys. Oke, nah jadi sebenarnya kalau misalnya dalam kondisi seperti ini nih, memang pencahayaannya di luar sana itu lagi bagus-bagus ya sebenarnya. Golden hour ya Kak? Benar, tapi dalam kondisi kita di dalam ruangan, nah sekarang kita harus mikir nih,
mau menangin memang objeknya atau ngedapetin landscape-nya. Oke. Nah, memang kalau kayak gini nih, misalnya kita fotoin si kursi ini dulu gitu ya. Nah, memang ya kalau misalnya kayak gini akhirnya kita agak ngalahin sama si view-nya di luar itu. Jadi yang akhirnya kalau misalnya gue foto kayak gini, hasilnya itu adalah di luar tuh kelihatannya cuma putih aja gitu, biar tetap dari objeknya ini yang masih dapat kelihatan lebih jelas. Terus juga untuk masalah framing yang tadi gue bilang itu juga raw after komposisinya, misalnya si posisi di kursinya ini mau ditaruh di mana, mau di samping, mau di tengah. Kayak misalnya gue dalam kondisi mau fotonya potret seperti ini gitu, jadi kursinya ada di tengah. Terus juga untuk dari shutter speednya, pencahayaannya seperti apa. Nah, misalnya kalau objeknya ada satu aja, aperture-nya misalnya cuman di aperture f2 itu cukup banget tuh, atau 1.8 tuh juga cukup. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang, misalnya ada 2 orang, itu butuhnya misalnya aperture-nya 2.5, 2.8 kayak gitu. Nah, terus ISO-nya tuh juga itu masalah penangkapan cahayanya itu juga harus dipikirin. Misalnya dalam posisi seperti ini, kurang lebih misalnya dalam ruangannya pun juga banyak lampu-lampu yang bisa ngebantu biar nggak terlalu banyak backlight. Yang akhirnya misalnya ISO-nya 200 cukup gitu. Terus shutter speed juga, kalau misalnya shutter speed sebenarnya dari focal length-nya lensa ini, misalnya focal length-nya 50, gue pakai lensanya 50 gitu. Nah, itu baik dan amannya itu dikali 2 gitu. Jadi karena memang pencahayaan masih cukup banget, jadi shutter speed-nya itu di 200, aperture-nya di 2,5 karena biar ketajamannya itu bisa menyeluruh satu objek ini. Terus ISO-nya di 200. Kurang lebih sih kayak gitu kalau ngomongin masalah teknik basicnya dari kamera gitu. Sebenarnya susah juga ya Kak untuk aku yang masih pemula ini. Kalau misalnya aku difotoin aja sama Kak Dion boleh nggak sih? Aku boleh. pusing gitu loh. Sekarang aku udah di sini aja boleh nggak? Nah, benar. Jadi model aja gitu kan. Tadi kan aku juga bilang kalau misalnya untuk masalah foto itu kan yang penting tuh estetikanya juga gitu ya. Karena memang ini backgroundnya tuh menarik, itu colorful, terus juga pencahayaannya tuh cukup banyak banget dari luar, terus juga ada kursi yang cukup estetik juga. Jadi bisa nih OOTD nih. Nah, bisa ya. dong buat konten aku di Instagram Kak Dion. Meskipun mukanya agak ada shadow setengah gitu, tapi gimana dong? dapatlah Jadi gimana dong? arsi-arsinya keren Oh, sih gitu. kalau gitu. Nah, Coba sekarang, difotoin dulu dong Kak Dion. Oke, kita foto ini medium tuh? portrait aja ya. Oke. Sampai sekaki gitu ya. Oke, sekarang agak ngeliat keluar dikit. Ya, bener. Yes. Ini emang angle-nya sisi kiri ya? Iya, tinggal aku. Nah, ini juga penting tuh, gitu. mengetahui angle mana yang biasanya paling biasa buat difoto ya kan? Iya. Dari rahangnya dan lain-lain. Oke, sekarang kita foto lagi. Nah, sekarang kita ambil seperti ini. Nah, kurang lebih sih kayak gitu. Oke. Nih, Waduh, kalau bagus misalnya tadi banget yang agak ya. potret. Tuh. Nah, ini kalau misalnya dari low angle gitu kan. Nah, jadi memang posisinya kayak gini nih emang tricky sih, karena memang kita mau dapetin background ini atau background dari landscape yang di luar ini. Memang kalau ngeliat mataharinya lagi pas-pasnya di selevel kita gini kan kayaknya cakep gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam hal memotretnya emang tricky, karena memang kalau misalnya di dalam ruangan seperti ini sebenarnya tuh butuh bantuan flashlight ataupun misalnya ada bantuan lampu-lampu gitu untuk biar nggak terlalu backlight lah gitu, biar landscape-nya dapet, modelnya pun juga secara pencahayaan nggak terlalu shadow juga gitu, jadi aman. Nah, kadang kalau misalnya mau ngakalin juga, kalau masih kayak gini, mau dapetin landscape-nya ini istilahnya shutternya tuh lebih main shutter gede gitu, jadi biar kelihatan jelas, nggak di wash gitu, nggak overexpose. Tapi si modelnya ini misalnya shadow-nya tuh gelap banget gitu. Nah, kita tuh kadang nggak kepikiran kayak foto-foto filenya JPEG aja gitu, padahal file JPEG itu kecil kan. Nah, kepentingannya untuk kita nyoba foto raw itu pada saat proses editing tuh itu kita bisa memaksimalkan hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya raw kita bisa angkat shadow-nya, terus juga highlights-nya dan lain-lain, yang akhirnya kita bisa dapetin kedua objek itu, misalnya dari modelnya dan juga landscape-nya gitu. Oke deh. Oke, Kak Dion, makasih banget ya udah ngajar aku teknik-teknik tadi fotografer. Walaupun aku tadi masih kayak ya mudeng lah ya. Bisa lah, di auto setting dulu, habis itu nanti perlahan-lahan pasti bisa.
Semoga teman-teman di rumah juga bisa ya mengambil intisari dari tips-tips yang udah dikasih dari sharing ilmunya Kak Dion ini. Nah, jangan lupa ya, Astra lagi mengadakan Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2020 yang sudah dibuka periodenya dari tanggal 7 September sampai dengan 31 Desember. Nah, untuk info detailnya bisa dilihat ya di bawah sini. Thank you ya guys sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa nanti di video menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Bye! Bye!